Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Amelia. Saya dari lokal 4D dengan NIM 204230112. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan caca, operasinya dan penyelesaiannya beserta contohnya. Apakah kalian sudah tahu apa sih itu bilangan caca? Bilangan caca adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak bernilai negatif. Bilangan caca terdiri dari bilangan asli dan diawali dengan bilangan 0. Bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan sampai tak terhingga. Apakah kalian tahu bagaimana cara membaca bilangan caca? Setiap angka pada bilangan caca memiliki nilai berdasarkan letak atau tempat. Angkanya yang disebut nilai tempat. Untuk membaca suatu bilangan caca, kita bisa memperhatikan nilai tempat dan menempatkan setiap angka ke tempat yang sesuai. Nah, kita akan masuk dalam contoh membaca bilangan seperti 3142. Yang langkah pertama, letakkan setiap angka pada tabel nilai tempat seperti berikut ini. Dimulai dari angka yang paling kanan atau satuan, kemudian berlanjut ke kiri atau puluhan, ratusan, dan ribuan. Seperti contoh di sini. Ribuan itu yang dari angka 3000, dan sedangkan ratusan dari angka 1, puluhan itu angka 4, dan satuan itu angka 2. Jadi 3142. Dan langkah kedua, baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Dibaca 3142. Dan lanjut ke contoh kedua, bagaimana cara membaca bilangan 5065. Letakkan setiap angka pada tabel nilai di tempat. Ribuan itu 5, ratusan itu 0, dan puluhan itu 6, satuan itu 5. Baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Dibaca 5065. 5065. Kenapa angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam angka 5065 tidak dibaca? Karena angka 0 akan tetap bernilai 0 meskipun menepati nilai tempat ratusan. Sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan. Hasil penjumlahan dua bilangan caca selalu bilangan caca atau tertutup, memiliki unsur identitas 0. A ditambah 0 maka hasilnya A. A ditambah 0 hasilnya A bersifat komutatif. A tambah B, B tambah A. A tambah B, B tambah A. Bersifat asosiatif. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B tutup kurung tambah C. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh, 3 tambah 5 sama dengan 8. 7 tambah 0 sama dengan 7. 7 tambah 5 sama dengan 12. Dan selanjutnya pengurangan. Mengurangi bilangan caca yang lebih kecil dari bilangan caca yang tidak lebih besar. Hasilnya tetap bilangan caca. Namun, jika dikurangkan sebaliknya atau bilangan lebih kecil dikurang bilangan lebih besar, hasilnya bukan bilangan caca atau negatif. Contoh, 5 dikurang 3 itu hasilnya 2. Itu termasuk dalam bilangan caca. Dan yang kedua, 3 dikurang 5 itu hasilnya min 2, dan itu termasuk bukan bilangan caca. Pengurangan yang tidak menghasilkan bilangan caca, jadi operasi yang ini tidak termasuk dalam bilangan caca. Dan selanjutnya adalah perkalian. Perkalian mengalihkan dua bilangan caca untuk menghasilkan bilangan caca. Contohnya, 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Hitung 4 sebanyak 3 kali. 4-nya 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
Dan kemudian pembagian. Pembagian, bilangan cacat tidak selalu menghasilkan bilangan cacah, kecuali jika hasilnya bilangan bulat tanpa sisa. Contohnya, 8 dibagi 4 itu hasilnya 2, bilangan cacah. Dan contoh yang kedua, 7 dibagi 3 itu menghasilkan 2,33, dan itu bukan bilangan cacah. Kesimpulan dari bilangan cacah adalah bilangan bulat non-negatif yang dimulai dari 0 dan berlanjut tanpa batas seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah digunakan untuk menghitung jumlah anggota suatu himpunan dan dalam berbagai operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan sifat tertutup. Pada penjumlahan dan perkalian, bilangan yang mempermudah operasi hitung. Dengan demikian, bilangan cacah merupakan dasar penting dalam matematika yang digunakan untuk perhitungan sehari-hari maupun konsep matematika yang lebih luas. Cukup sekian dari presentasi saya tentang bilangan cacah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.